Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu Iya. wa huwa yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa lagi sama wong desa dalam kajian akhlak sebagai penopang karomah, kemuliaan Allah, taqarruban ilallah agar dapat kemuliaan dari Allah tentang petunjuk-petunjuknya. Jadi kita ngaji di sini, kita belajar membedakan mana yang benar, mana yang salah dari fenomena kejadian ramenya kasus YouTube atau permasalahan YouTube antara Gus Samsudin dan pesulap merah, yang mana saling mencari titik temu tentang kebenaran itu sendiri, membedakan antara karomah dan sulap. Ngerokok dulu bro, sambil ngerokok. Ini cerita-cerita sama Gus Hajir. Gus Hajir seneng dolan kesini, ada rokok, bisa ngerokok bareng. Ya kita dulu santri lah. Kebetulan ini pernah belajar ke Jawa Timur di tempatnya Gus Dahlan dan banyak sekali tempat-tempat lain di Jawa Timur. Jadi kita membahas lafadz tulisan itu yang tadi saya buat mukadimah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di lafadz itu, nah ini saya tunjukkan, saya ulangi lagi. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Saya tadi membacanya salah yang pertama. Lahul mulku walahul hamdu. Baru di situ ada wawu ngatof dan domir huwa. Dikasih domir wawu ngatof dan wahuwa domir. Wahuwa yuhyi wa yumit biyadikal khair, dikasih domir lagi. Ini yang penting dikasih domirnya, wawunya ngatof, wahuwa lagi, baru ala, pakai ala, wahuwa dan ala, baru kulli syai'in qadir. Nah, letak kelebihan ayat itu gitu ya. Kalau ingin memaknai yang luas tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang tauhid, tentang hikmah, tentang karomah, itu pada huwa. Wahuwa yang pertama yuhyi wa yumit biyadikal khair, bahwa huwa terus ala kulli syai'in qadir. Jadi wahuwa itu ada dua. Di sini uniknya, la ilaha illallah, la ilaha ora enek pangeran illallahu kejaba Gusti Allah. Terus wahdahu la syarikalah. Maknane napa, Pak? Allah itu tidak tidak menimbulkan kekhawatiran dan tidak membohongi lah, tidak meragukan atau tidak apa bahasanya, biasa Jawa kadang-kadang di bahasa Indonesia, atau tidak mengkhianati. Terus walau apa? Lahul mulku. Maknanya apa, Kang? Lahu kadhe Allah apa al-mulku kekuasaan. Lahu kadhe Gusti apa al-mulku ya? Ya pokoknya mulku, kekuasaan. Jadi kekuasaannya Gusti Allah itu tidak meragukan dan tidak akan mengkhianati kekuasaannya Allah, bentuk petunjuknya Allah.
dari sifat keagungan itu sendiri, yaitu di Asmaul Husna, wallahu la ilaha illa wa rahmanu al malikul qudusus salamu ila akhirih. Dalam arti petunjuknya Allah itu tidak meragukan bagi siapa? Orang yang takwa kepada Allah, yang mau berjalan di jalannya Allah. Walahul hamdu lan iku kadhe Gusti Allah. Hamdu itu muji. Wahwa, nah ini wahwanya itu membahas tadi itu, bahwa Allah itu tidak pernah, kekuasaannya Allah atau Allah itu tidak mengkhianati dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Yuhyi, urip, hidup, menghidupkan. Jadi menghidupkan apanya? Allah itu menghidupkan hatinya, rezekinya, terus segalanya lah, menghidupkan segalanya. Wayumit, mematikan. Biadikal khair. Apa nih, Bu? Dengan kekuasaan. Biadihil khair, dengan kekuasaan kebaikan dan milumuni. Jadi kalau kebaikan itu di situ di huwanya itu jelas, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah wa huwanya itu semua itu alanya itu jenis apapun kekuasaannya Allah, dari huwa yang diberikan kepada orang yang takwa itu qadirun, kuasa, jadi kekuasaannya Allah. Jadi memberikannya Allah itu kekuasaan Allah. Jadi memberikan karomah itu kekuasaannya Allah. Ini sebetulnya lafadz ini saya kutip waktu saya diajak sama Gus Hajir ini ke makomnya Syekh Sidakarsa. Saya diajak ziarah kubur ke makomnya Syekh Sidakarsa. Nah, ini keturunan Syekh Sidakarsa. Syekh Sidakarsa ceritanya dari Demak dan lain sebagainya. Cucu Raden Patah dan cucu Prabu Siliwangi. Ya, cucu Raden Patah dan cucu Raden Siliwangi. Itu sejarahnya aja itu. Silakan dilihat sendiri di makom. Tapi lucunya di sini dikasih tulisan di situ, yaitu la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada tulisannya di kaca makam itu. Nah, saya tertarik di sini kenapa? Iya ya. Kalau ini karomah, ini ngomong karomah ya, atau petunjuk Allah lah, kemuliaan dari Allah, milik Allah, kemuliaan milik Allah itu ulama yang sudah mati atau aulianya Allah yang sudah mati beratus-ratus tahun. Kemudian sedangkan anak turunnya sendiri itu nggak bisa membuat sanad untuk menghidupkan bahwa ini aulianya Allah. Jadi makam itu di makam umum. Kalau sekarang udah dibangun jadi tempat ziarah. Jadi tempat ziarah. Nah, kemudian yang lucunya lagi, satu Kebumen, bahkan satu Jawa Tengah, tidak ada yang mau menjelaskan masalah makamnya Syekh Sidakarsa. Sejak dulu tidak ada yang tahu. Kemudian Gus Janpes, Jawa Timur. Kalau nggak salah saya waktu pulang dari luar negeri tahun 2000. Ya kemungkinan tahun 2000 lah. Itu ditemukan makam itu. Dan kemudian sanad-sanad keluarganya sampai silsilahnya itu di situ ditulis. Yang menemukan adalah Gus Malik Janpes. Itu namanya karomah. Lucunya lagi kan, keluarganya aja tidak bisa menunjukkan, tidak bisa nguri-nguri lah dari sejarah itu.
Kemudian dengan kekuasaan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum mulku. Tidak ada selain Tuhan selain Allah. Dan Allah itu, petunjuk Allah tidak pernah meragukan. Contoh dari depan aja, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Jadi tidak mengkhawatirkan. Buat siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang takwa. Nah, kalau ngomong karomah ini ya, karomah. Keluarganya harusnya kan keluarga itu. Orang mati ya bani adama in qata'a maluhu illa min salasin. Orang mati itu yang ditinggalkan hanya 3. 1, anak yang soleh, ilmu nafi'an, sedekah jariyah. Harusnya yang awalnya menghidupi kan keluarga. Nah, ini nggak sengaja Janpes mengadakan mujahadah keliling se-Indonesia, kemudian membuka makom itu, kemudian dijelaskan sampai sekarang ramai jadi cepat ziarah. Lucunya lagi, makom yang sudah hilang, atau di situ kan bahas wa yuhyi wa yumit. Tapi kekuasaannya Allah. Mati jasadnya yang sudah mati menurut pandangan manusia dan pikiran manusia bisa dihidupkan oleh Allah. Makanya hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan. Ini membahas karomah. Itu kalau itu yang menafsiri ulama banyak sekali, itu mufasir ayat itu. Kalau saya kan orang goblok, jadi hanya mengambil kata domir. Jadi Allah bisa menghidupkan sesuatu yang sudah hilang atau sudah mati dari pandangan orang, pikiran orang berpuluh-puluh tahun, kemudian mengutus kekuasaannya Allah itu, mengutus membuka kebaikan ala kulli syai'in qadir. Huanya itu kematian itu tetap tidak akan mati apabila masih ada hayat kehidupan. Hayat kebaikan. Hatinya baik. Wong alim. Jadi kengaliman itu sendiri. Nah, itu bisa dibuka oleh orang yang jauh. Padahal ya Syekh Sidakasa juga turunan orang-orang hebat. Janpes juga sanadnya silsilah juga turunan orang-orang hebat. Bahkan kitab dari Janpes itu dikaji di Kairo dan lain sebagainya. Inilah kekuasaannya Allah, karomah. Karomah atau kemuliaan Allah ditunjukkan secara nyata di ghairi ngaklin, tanpa akal. Jadi walaupun otaknya sudah mati, tetap bisa ditunjukkan. Walaupun sudah terpendam beribu tahun, sejarah akan terungkap tentang kebenaran. Tapi lucunya di situ, kalau diberikan pandangan lain, domir itu huanya. Yang lucu lagi, yang ziarah ini rata-rata orang ziarah kubur atau di makam wali, entah itu Sunan Kalijogo, entah itu Sunan Ampel, entah itu sunan-sunan para aulianya Allah lah. Ini enggak punya toto kromo atau adab. Saya ngaji adab 4 kali apa 5 kali? 4 kali. Ngaji bab adab. Orang yang ke dunia, tadi malam tentang kuburan dan lain sebagainya. Orang-orang sekarang itu nggak punya adab, nggak punya aturan. Nah, kalau di situ yuhyi wa yumit, maka adabnya orang ziarah kubur yang punya tujuan itu harusnya di rumah itu sholat liqodoil hajat sendiri dulu, membaca apa, tawasul nganu, baru ke makom. Menyambungkan dulu ya Gus ya. Ya iya, jangan langsung ujuk-ujuk minta apa ini itu macam-macam. Dikir bagus, tapi ini lupa bahwa kita itu harus punya akhlak. Apalagi pada orang-orang alim yang sudah meninggal, sedangkan masih hidup pun harus punya akhlak. Itu kalau bapak saya mengajarkan dulu. Dulu saya pernah diajak bapak saya waktu kecil di rumahnya di Gunung Pring, Mbah Dalhar, dan di rumahnya Mbah Mat Patu Congol. Saya diajak sholat liqodoil hajat dulu, terus zikir, terus berangkat. Nah, bapak saya itu tidak menemui Mbah Dalhar.
cuma di sebelah masjid diam saja sambil membaca apa. Nah, akhirnya Mbah Dahlan menemui bapak saya, diajak langsung ke dapur makan. Itu aja. Cerita-cerita bagaimana sehat itu langsung pulang. Jadi kalau namanya karomah seharusnya disembunyikan. Menggunakan akhlak, aturan, tata krama, jadi disembunyikan. Jadi apalagi orang mati. Nah, yang mati apa enggak ketawa itu para aulianya Allah. Datang ujuk-ujuk terus dikit tahlil apa minta. Terus sebetulnya gini loh, istilahnya ilmu dobol kuro waktu kuliah. Untuk menemui direktur perusahaan atau perbankan, maka kita menggunakan entah itu satpam mencari jejaknya, kemudian telepon dulu, pengondisian, baru menemui. Ini enggak, sudah sok sakti, sok ini, sok itu, tapi enggak punya adab. Mau dapat karomah dari mana? Ya memang karomah itu bonus ya. Karomah itu milik orang-orang yang luar biasa, bukan kita. Ya setidak-tidaknya hawa karomah lah. Hawa fadilah, hawa apapun. Jadi kita itu cuma kebagian apanya lah. Sampahnya gitu. Tapi harus punya adab. Ini sekarang kan orang nggak punya adab semua. Padahal yang sudah mati itu banyak ditemukan kuburannya. Padahal keluarga Janpes itu tidak tahu bisa menemukan. Itu lucu karomah. Jadi karomah itu bukan seperti yang Anda tonton di YouTube. Terus hikmah, ilmu karomah, kayak setruman dan lain sebagainya, itu bukan. Maaf saja ya. Karomah itu adab. Budi pekerti yang didasari ilmu. Walaupun kelihatannya orangnya gila, nggak punya aturan, nggak punya adab. Netizen kan banyak kadang-kadang yang ngomong, wah nggak punya adab, cerita sambil ngerokok dan lain sebagainya. Nah ini orang nggak pernah ngaji nih. Ini cerita luas, bayangin. Yang namanya karomah itu orangnya nggak perlu bergerak, nggak perlu ini itu. Cukup tongkrong, karena orang yang diberikan bonus karomah itu jelas tidak punya kekhawatiran. Wala takhafu wala tahzanu wala tatanazzalul malaikah innallaha ma'ana. Jadi tidak punya kekhawatiran, dijaga oleh malaikat dengan rahmatnya Allah. Dan Allah ada di sampingnya. Itu. Jadi orang sekarang itu lucu, semua rata-rata tidak punya adab. Rata-rata. Kelihatannya hebat, nggak punya sopan santun. Adab apa? Apakah adab harus munduk-munduk? Nuwun sewu, monggo Pak, badhe tindak pundi? Begitu? Enggak, adab fil qalbi. Dalam hati, hayatul qalbi. Hatinya yang hidup, yang mau tafakarun, yang mau mengkaji tentang petunjuk-petunjuk Allah itu sendiri. Masalahnya ayat ini, maaf ya teman-teman santri ini, seandainya yang santri. Ayat ini kalau tidak ditopang domero, huwa, wahuwa, dua wahuwa itu, walahul hamdu wahuwa yuhyi wa yumit, biadikal hoya wahuwa lagi, terus pakai Allah, itu enggak ada fungsi. Jadi lahul mulku, kekuasaannya Allah itu meliputi luas. Makanya kadang-kadang ada orang suka zikir. Nah, di sini kekuasaannya Allah bidang sektor apa saja. Orang kafir gimana Gus? Tanya sama saya, boleh. Orang munafik gimana? Orang dolim gimana? Ada dalam Quran. Mangkana yuridul azila azalna lahu fiha man nasa'u. Allah memberikan, entah itu orang kafir, orang apa, fasik, munafik, apapun. Itu minta diberikan semua. Samsudin ingin kaya, yang tadinya jualan rongsok bisa jadi kaya, bangun padepokan. Marcel yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal. Banyak sekali Ustadz Suginur yang tadinya jualan
softtek atau apa, atau debus, kemudian diangkat, minta kepada Allah dijadikan sukses. Habib Rizik yang tadinya tidak punya pasukan, kemudian diberikan pasukan banyak seperti itu. Banyak sekali HTI dan Wahabi semua. Oposisi kelompoknya Rocky Gerung bisa berkoar-koar begini. Ya kan? Allah mudah karomah ini. Ya. Diturunkan satu corona, kata kerja. Kata kerja itu sulasi kalau bahasa di pondok. 3 huruf. Qaf, Ro, Nun. Corona, kata-kata penetra isi. Impact. Jadi yang dibahas impactnya, dampaknya penyakit, dampaknya nggak punya uang, dampaknya. Ini diberikan semua. Akhirnya dengan karomah petunjuk Allah untuk menetralisir dunia dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Buat orang iman enggak ketawa ada corona. Masalahnya apa? Wa nunazzilu lan nurunaken sapa ingsun Gusti Allah. Jadi Allah menurunkan minal Qur'ani dari hasanah Qur'an. Hasanah itu ilmu pengetahuan yang luas. Mengerti alladani isim mausul, edat dan sifatnya Allah, membuat bumi seisinya dengan berbagai sektor. Allah cara mengamankan, diturunkan corona satu dunia. Premannya pergi, punglinya rada sulit karena sektor transportasinya mulai terbatas. Akhirnya ada otaknya membuat konsep-konsep untuk menguasai dunia, Amerika, NATO, dan lain sebagainya. Israel, semua mempunyai konsep untuk menguasai dunia. Diberikan oleh Allah. Tapi summa ja'alna lahu jahannam. Karomah Allah tidak bisa. Di situ kekuasaannya Allah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Perkara yang hak tetap hak, batil. Maka datangnya hak hancur itu. Ini petunjuk Allah langsung satu dunia. Jadi bukan ilmunya Samsudin, bukan ilmunya pesulap merah, ya kan? Dinetralisir. Wa nunazilu lan nurunaken sapa ingsun Gusti Allah minal Qur'ani dari pengetahuan Quran yang luas itu. Minal Qur'ani mahua, apa sih pengetahuan itu yang sederhana? Sifaun, penetral, nggak usah dipakai sir, penetral. Jadi netral. Yang kaya pemain oknumnya habis, kepolisian mau bagaimana saling tembak-tembak. Nah, siapa itu? Sambo itu permasalahannya apa? Yaitu karena permintaan lupa dengan kebenaran. Maka timbul kasus yang ditutup-tutupi atau sistem 86 yang ditutup-tutupi. Wallahu a'lam. Bukan kasus pembunuhan murni itu. Makanya saya ngomong, tonton aja nanti ya kejadiannya. Ini saya menerangkan karomah. Karomah milik Allah tapi bukan milik saya, bukan saya menggunakan ilmu karomah, itu enggak. Karomahnya Allah, kemuliaan Allah. Tujuannya apa? Yang mati hatinya agar kembali kepada ala siratal mustaqim, ke jalannya Allah. Gitu. Akhirnya apa? Samsudin diberi cobaan, pesulap merah diberi cobaan, Sugino dikasih cobaan, apa semua dikasih cobaan. Kemudian semua satu dunia diberi cobaan. Masalah krisis ekonomi, perang dunia ketiga antara Ukraina dan Rusia. Makanya saya mendukung. Amerika mau bagaimana? Saya ngomong, Cina harus mendukung Rusia. Tentara Cina 200.000 Cina sudah dikirim ke Rusia dan senjatanya melawan Amerika dan Rusia. Kemudian terjadilah penetralisir ekonomi. Rakyat kecil diceritakan membebani rakyat kecil ekonomi. Tidak ada yang terbebani, tidak ada yang tetap. Kita harus sadar.
bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Kalau kita ngomong terbebani, Jokowi ditelepon dari PBB akan terkena dampak krisis. Sorry bro, Indonesia aman. Sebetulnya Indonesia itu mudah. Setiap daerah produk makannya untuk kepentingan daerah aman. Pokoknya Indonesia masih aman. Saya amankan. Summa ja'alna lahu jahannam. Kalau pemimpin-pemimpin ini tidak sadar, maka akan saling serang menyerang. Karena apa? Perusahaan yang dipungli, perusahaan yang MOU, kontraktor-kontraktor besar yang MOU, kemudian saling berebut karena apa? Pembengkakan dana. Yang tadinya pembangunan jalan seumpama dananya 1 miliar, besok akan membengkak 2M. Maka pengusaha, kontraktor, dan saya sebagainya, sawit atau apapun akan mengalami kejatuhan tingkat ekonomi besar. Rakyat kecil tidak mau laku sawit berapa, itu sudah cukup. Dan sawit sekarang sudah 1.500 ya. Saya ngomong benar bro. Itu karomah dari Allah, milik Allah. Ini bagus ini bro. Kalau orang mau wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta. Kau mau melihat petunjuk Allah. Jadi orang-orang di YouTube yang ngomong karomah paranormal itu namanya somplak. Semua saja. Enggak ada ilmunya, pembohongan publik. Ya. Coba membahas itu sudah. Saya ingin tahu lafaz itu bagaimana keterangannya. Kalau saya masih rahasia bro, jadi di situ penafsiran huwa kepada lahul mulku itu pandangan ulama banyak sekali. Lebih daripada ulama mufassir, pengarang kitab. Wahwa kedua yang ada alanya, wahwa ala itu dikaji mulai zaman dulu ulama pengarang, mulai sahabat, bahkan petunjuk Rasul sampai saat ini. Itu cuma wahwa. Lainnya kata wahwa biadikal khair yuhyi wa yumit walahul hamdu la syarikalah lahul mulku. Tentang mulk, tentang kekuasaannya Allah, itu walahul hamdu la syarikalah, itu bahasa penopang contoh satu. Masih banyak luas tentang kekuasaannya Allah, tentang di situ ma'rifat, tarengat, hakikat, tarekat, tentang apa itu aroma, tentang fadilah, tentang hikmah, itu hanya pada wahwa dan wahwa yang kedua. Baru ala kulli syai'in qadir, baru mustajabah. Jelas bro. Ini coba silakan seandainya ada santri Sani Uye atau siapa mau menerangkan silakan, karena Sani Uye kitabnya banyak, Gus Bahas kitabnya banyak, saya nggak kuat beli kitab, orang miskin, jadi menerangkan yang simpel-simpel saja. Gus Jaka kitabnya banyak, Gus AA kitabnya banyak, yang kitab-kitabnya banyak itu diterangkan begitu. Makanya dulu saya itu ngomong sama Gus, tolong Gus, sebetulnya menerangkan kitab itu mudah, asal tahu domir. Kata ganti, domir itu apa? Kata yang ma'rifat sebagai bahan pokok tujuan atau apa. Akhirnya Gus Bak ngomong apa? Saya itu ahli dalam bidang domir. Itu ya kan. Kalau saya kan ngaco, jadi ilmunya itu bikin penasaran. Jadi kalau saya menerangkan ayat sepanjang itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit biadikal khair biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu kedudukan keterangan wa huwa kedua itu domir semua, terus pakai ala itu faedah apa? Itu membahas tentang lahul mulku, kerajaannya Allah atau kerajaan dengan kekuasaan
sifatnya Allah. Jadi bukan kerajaan bangunan. Tuh, ayo, ini ampuh sekali nih. Ini sampai bisa menyalahkan orang-orang ziarah kubur yang tidak punya adab ini. Masalahnya kekuasaannya Allah adab. Harusnya orang mau bertemu orang miskin ada aturan, mau ketemu orang kaya ada aturan, mau ketemu polisi ada aturan kepolisian, mau ketemu DPR juga ada aturan, mau ketemu presiden juga ada aturan, mau ketemu orang alim juga ada aturan, mau ketemu wali ada aturan. Jadi jangan diukur dengan uang, ya kan? Ini rata-rata sekarang dikomersilkan, ya. Saya menantang, bukan berarti saya menantang berkelahi ya. Santri-santri atau siapa yang pintar ngaji, tolong terangkan masalah wahwa dua dengan Allah tentang kekuasaannya Allah yang tidak mengkhawatirkan dalam hidup dan matinya, yang biadikal khair. Bahwa semua itu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dengan kekuasaannya. Ya kan? Daripada ayat si Udin nafsirikul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas dengan jidatnya sendiri, bukan dengan panduan tafsir. Itu bisa diserbu ulama, itu ngawur aja kamu, nggak tahu ilmu. Kalau saya diserbu silakan. Ya memang belum saya terangkan tafsirnya. Penafsirannya itu kan lahul mulku. Allah itu, Tuhan itu hanya satu, yaitu yang memiliki kekuasaan kerajaan atau kekuasaan lah bahasa luasnya. Nah itu di kekuasaan yang bagaimana itu disimpan pada Allah, gantinya kekuasaan apa saja. Gantinya kekuasaan yang nomor 2 itu hingga sayin qadir, ala sayin qadir. Kekuasaannya Allah secara langsung, kun fayakun, diberi atau tidaknya. Makanya diberi dulu, orang kafir diberi, orang munafik diberi, yang lonte juga diberikan rezeki semua. Tapi kalau nggak mau kembali ke jalannya Allah, summa ja'alna lahu jahannam, maka dihancurkan oleh Allah. Di dunianya aja udah kacau, belum besok di neraka. Yaslaha matmuma madhira, hidupnya tersisih. Ada 2 kubu ya, ada merah, ada si Udin. Kelompok si Udin dengan si merah. Ngapain kelompok-kelompokan? Toh itu masalahnya Marcel cuma pingin tahu itu trik sulap apa bukan. Lah si Udin ngomong karomah, ya dibuktikan karomah. Simpel kan? Nah kok kesana-sana, ini lucu apa enggak? Terus ngelaporin konten YouTube 35. Terus polisi bagaimana? Kepolisian cara membedakan. Nah kalau mau nangkep kan kepolisian, kontennya Samsudin udah banyak sekali. Itu sudah bukti identik. Dan kasus ini tidak perlu laporan. Sudah ada bukti identik. Nah, semama mau menangkap mangsa, kan sudah ada aturan itu, bukti identik ya, dari YouTube-nya Marcel. Mengedukasinya dari mana, baik Samsudin atau apa. Kemudian penopang bukti identiknya, semama penipuannya benar apa enggak, karena itu untuk penopang. Tapi sudah ada bahan bukti identik dari kepolisian. Nah, yang lucu lagi gini, kadesnya Arjowinangun Blitar itu katanya Agustus mau membuat gelanggang pertarungan antara si Merah sama si Udin. Ya bagus, karena apa? Wilayahnya, desanya Blitar itu jadi ajang. Boleh ajang asal benar. Kalau nggak benar, kan memalukan daerah itu, desa Blitar. Makamnya Bung Karno lagi di Blitar. Maka Polda harus memberikan fasilitas, Polres harus memberikan fasilitas. Nah, kalau perlu membawa NU Muhammadiyah untuk duduk bersama untuk sebagai penjelas kedudukan tentang hikmah dan sulap. Itu.
Masalahnya apa? Ini cuma 2 orang antara si Udin si Merah bikin heboh ya kan? Ya enggak? Padahal apa mereka pesulap merah apa tahu tentang karomah hikmah? Masalahnya apa? Pesulap merah ngomong ilmu hitam, ilmu putih. Dukun kalau nggak ngibul, ngebel. Belum maghrib sini. Iya belum maghrib, sebentar lagi bro. Maghrib ditutup. Gas biar netizen yang tak suka kamu biar pada muncul. Iya. Kopi nih, iya yang ngopi. Tenang aja bro, kalau saya sih aman-aman saja. Ya kalau nggak percaya ya orang-orang yang pintar kitab suruh ngeritik saya. Ini sudah saya kasih bahan. Untuk merujukan tafsir itu pada wahwa dan wahwa yang terakhir ada alanya. Tentang biadikal khair, tentang kekuasaannya Allah, lahul mulku itu, atau kerajaannya Allah atau kekuasaannya Allah. Bahwa Allah itu hanya satu ya. Bebas. Nah, silakan dirujukan pada syekh siapa, imam siapa, tafsirnya apa, bebas kan. Nah, kenapa tidak kamu rujukan? Banyak sekali bro, nggak habis-habis. Ya biar aja yang pintar-pintar, jangan netizen kemudian penonton itu hanya minta instan saja, nanti dibohongin. Masa kalau mau binas itu jin pada rumah ya akhirnya karena apa? Netizen tidak cerdas. Netizen harus cerdas. Saya akan mencerdaskan netizen biar ada YouTube lain yang mengunggah pemahaman seperti saya ini lebih luas, dari tafsirnya, dari apanya, silakan gitu. Jadi kalau saya ditanyakan itu saya membahas rujukannya menurut imam banyak sekali satu dunia itu dari Domir Hua dan Allah. Assalamualaikum. Iya. Ini kopinya. Ya, saya percaya ilmu Allah Subhanahu wa taala selamat menunaikan ibadah puasa. Oh iya, ini sudah 37. Jempolnya jangan lupa subscribe dan share ya, untuk edukasi, untuk motivasi. Jadi semoga jadi manfaat. Ayo santri-santri NU. Santri-santri NU membuat YouTube, tapi jangan berpihak. Jadi seandainya ada YouTube yang nyeleneh-nyeleneh atau apa, kita cari referensi di kitab. Itu akan menjadi petunjuk untuk edukasi, agar jadi pelajaran untuk masyarakat luas seluruh Indonesia, agar Allah melindungi bangsa Indonesia dan mengangkat bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo orang NU yang ngaji itu banyak sekali yang pintar. Bentuk cinta kita hubul waton minal iman mana? Mari. Jadi jangan seperti YouTube hanya ilmu logika. Jadi kalau ada YouTube yang kita tanggapi aja, nggak usah takut. Menanggapi sebagai bentuk edukasi, tapi dengan panduan kitab itu sendiri. Gitu loh. Ya walaupun kitab kecil walaupun pendek, bagaimana yang terbaik. Itu pesan saya. NU harus bangkit. NU bangkit. NU harus bangkit. Saya orang NU terkecil, terbawah. Saya mengharap NU bangkit. Gus Yakut terus berjuang. Gus Yakut. Gus Yahya Khalil terus berjuang. Bangunlah NU. Dititipkan amanah kepada Gus Yahya untuk pembangunan NU ke depan. Oke teman-teman, kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf secara pribadi. Saya mengucapkan syukron kula syukri, wa farham kula farhi, wa antafalana wa najatan li najatina. Amin amin ya mujibati sailin. Akhiru qaul, berdeki utara terus berjuang, jangan pernah henti, jangan menyerah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.